Oke, baik ya. Kita mulai kuliah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada siang hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah SWT melanjutkan kuliah kita di materi penganggaran perusahaan. Oke, semoga nanti yang lain segera bisa bergabung karena memang sesuai jadwal kita sepakati dimulai pada pukul 1 ya, ini masih jam 12.58, masih kurang 2 menit ya. Semoga nanti yang lain sudah bisa bergabung. Oke, sambil menunggu yang lain kita review sebentar bahwa kuliah kita memang masih menggunakan sistem daring. Yang kemarin rencananya sih kita pakai Google Meet seperti biasa. Nah, ternyata ada beberapa perubahan yang ada di Google Meet-nya universitas itu, sehingga saya memutuskan untuk mengubah aplikasi daringnya dari Google Meet ke Zoom, ya. Karena salah satu kekurangan fasilitas di Google Meet itu yang ada di akun saya kemarin tidak bisa melakukan share screen sama tidak bisa melakukan rekam kuliah gitu ya. Nanti kalau nggak bisa rekam kuliah lah, salah satu keistimewaan daring yaitu bisa saya share lagi hasil rekamannya kan nggak bisa. Akhirnya saya ambil paket Zoom aja ya. Kita pakai untuk perkuliahan. Ya semoga nanti bisa digunakan terus. Atau nanti kalau Google Meet-nya sudah kembali normal ya kita balik lagi ke Google Meet juga nggak apa-apa. Karena kalau paket Zoom itu berbayar. Kalau Google Meet kan sudah satu paket dengan Google-nya universitas. Oke, apa-apa deh. Mau pakai apapun, yang penting kita masih bisa menyampaikan materi. Kemudian seperti biasa, ya kalau memang ada penyampaian dari materi saya kok dirasa belum dipahami, monggo ya silahkan ditanyakan. Saya mengizinkan kalian nanti menyela ketika saya menjelaskan materi ketika ada yang memang belum dipahami. Tidak apa-apa ya. Atau mengingatkan sesuatu terkait dengan kuliah daring kita. Karena saya menganggap di akun saya itu baik-baik saja, bisa jadi di akun kalian mungkin ada yang macet, ada yang nge-lag, atau mungkin nggak tayang, atau nggak suaranya nggak terdengar ya. Ya, namanya juga aplikasi, jadi mohon nanti disampaikan aja kalau memang ada yang kurang pas ya. Langsung di sela-sela dari apa yang saya sampaikan tidak apa-apa. Terutama terkait dengan materi ya, jika ada yang belum memahami. Hari ini ya, mulai dari saat ini kita akan mencoba membahas terkait dengan masalah teknis sesuai dengan di RPS-nya kemarin ya. Hari ini kita akan mencoba melihat salah satu metode untuk menentukan forecast penjualan. Ya. Sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa di forecast penjualan itu merupakan hal yang sangat mendasar dalam sebuah penganggaran karena merupakan salah satu metode yang dipakai untuk merencanakan berapa sih jumlah unit atau jumlah perolehan yang potensi bisa kita peroleh nanti ya, bisa kita terima. Ya, karena kalau kita bicara perencanaan tetapi kita tidak mampu membuat nilai dari perencanaannya, itu kan jadi aneh. Nah, forecasting itu juga salah satu bagian dari perencanaan yang akan kita lakukan. Selain nanti ada beberapa metode-metode lain ya. Karena yang namanya anggaran itu kan lebih komprehensif. Anggaran itu sifatnya luas. Karena bisa saja dia melekat ke berbagai jenis kegiatan.
Hanya saja, seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan kemarin, beberapa metode yang kita pelajari itu tidak serta-merta kemudian dipakai semua bareng jadi satu tempat gitu, tidak ya. Metode kan ibarat alat, ya, tergantung kita sedang mengatasi masalah apa. Di dalam penganggaran itu nanti ada banyak jenis-jenis permasalahan anggaran. Nah, kita sedang berencana untuk merencanakan anggaran terkait dengan apa. Tentunya nanti alat atau metode yang digunakan itu juga berbeda. Sehingga jangan khawatir bahwa semua yang kita bahas ini nanti dipakai dalam satu kali perencanaan anggaran. Tidak ya, tidak. Ya. Ada yang dipakai, ada yang enggak, tergantung dari kalian sedang merencanakan anggaran apa. Kalaupun merencanakan suatu anggaran, itu toh juga nanti menentukan metode apa yang paling cocok untuk dipakai. Yang pasti menggunakan metode itu pasti di awal, di perencanaannya. Karena bicara anggaran kan berarti bicara tentang perencanaan. Sehingga nanti yang dilakukan dalam penggunaan metodenya adalah bagaimana kita membuat perencanaannya. Oke, termasuk apa yang kita bahas pada siang hari ini. Kita sedang bicara terkait dengan forecast atas pendapatan penjualan. Sehingga yang kita bicarakan di sini ya hanya memprediksi dengan berbagai macam metode yang ada terkait dengan nanti berapa sih sebenarnya unit yang bisa kita jual, berapa sih nanti perencanaan dari pendapatan yang akan kita peroleh. Nah, ini tergantung dari berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang paling menentukan, yang pertama jelas metode-metode yang digunakan nanti, dan yang kedua adalah ini luas sempitnya area yang kita gunakan untuk melakukan penjualan. Materi ini sudah saya share di grup, nanti tolong dibaca-baca juga. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang namanya PowerPoint itu sangat sederhana, sangat sedikit isinya. Sehingga lebih banyaklah nanti memahami apa yang saya sampaikan itu dari berbagai referensi yang aslinya. Nanti referensi aslinya sudah saya sampaikan juga kan di RPS kemarin ya. Di RPS kemarin ada beberapa referensi, ya silakan nanti mengacu salah satu di antaranya atau menggunakan referensi dari anggaran yang lain tidak apa-apa. Silakan, kita tidak berpedoman pada atau berpatokan pada satu jenis referensi aja. Dari beberapa referensi juga boleh. Ya. Nah, ini bicara terkait dengan referensi. Beberapa hal yang perlu difahami nanti ketika kita bicara forecast, yaitu terkait dengan rencana penjualan secara komprehensif. Karena saya sebut komprehensif karena di situ ada yang parsial. Jadi nanti ada perencanaan itu yang sifatnya parsial, hanya sentralistik, ya. Jadi mengacu pada satu bidang tertentu. Gitu. Tetapi nanti yang kita bicarakan di sini tidak sedang pada satu bidang tertentu aja, tapi semuanya. Makanya saya arahkan kepada sebuah rencana penjualan yang komprehensif, artinya meliputi seluruh bagian dari komponen penjualan itu sendiri. Ya. Nah, ini yang akan kita coba pahami nanti di dalam pembahasan ini. Apa sih sebenarnya rencana penjualan itu? Nah, ini kita bicara normatif dulu ya. Kalau kita bicara rencana penjualan, berarti kita mencoba mencari sebuah metode. Metode yang bisa kita gunakan untuk mendekati realitas yang terorganisir atas sebuah rencana penjualan yang sifatnya menyeluruh dalam arti melibatkan seluruh aspek dalam proses penjualan itu sendiri. Nah, itu kalau kita bicara perencanaan, ya tujuannya untuk apa? Ketika kita akan melakukan suatu aktivitas, tentunya kita punya beberapa tujuan, beberapa target.
Nah, target itu nanti kan di-breakdown menjadi berbagai program. Untuk mencapai target itu, apa yang mau dilakukan? Oh, melakukan ini, melakukan itu. Nah, maka dipecahlah dalam berbagai program. Ada yang sifatnya program pokok, ya. Ada juga program pendukung. Nah, di masing-masing program itu tentunya kan ada elemen biaya. Nah, elemen biaya itu nanti harus kita rencanakan. Karena kalau tidak direncanakan, mengalir begitu saja, biasanya nanti kita tidak bisa kendali. Karena perencanaan itu tujuannya adalah untuk mengendalikan realitas. Nah, ketika kemudian nanti ada rencana untuk pengeluaran, maka di situ nanti harus ada rencana untuk perolehan pendapatan. Karena nanti kalau tidak ada sumber penerimaannya kan jadi jomplang gitu kan. Ada pengeluaran tetapi tidak ada pendapatan. Nah, rencana penjualan itu tujuannya adalah untuk mencoba mengestimasi potensi yang nanti kita bisa terima dari penjualan itu berapa. Ya. Nah, oleh karena itu nanti karena kita bicara komprehensif tadi ya, maka di situ nanti pasti akan berhubungan juga dengan bagian pemasaran. Ya, pasti itu. Nah, nanti berhubungan juga dengan bagian produksi kalau misalkan barang yang kita jual itu hasil produksi sendiri. Nah, sehingga di situ nanti ada kebijakan-kebijakan terkait dengan hal-hal tersebut. Ya. Nah, ketika nanti pendapatannya nanti bisa kita rencanakan, kemudian belanjanya sudah kita rencanakan juga, maka di situ pasti akan ada selisih. Nah, selisih itulah yang kita sebut dengan nama laba. Karena kita bicara pada usaha sektor profit. Nah, karena tadi penjualannya adalah penjualan yang komprehensif, maka labanya juga laba yang komprehensif. Sehingga kita merancang potensi laba itu tidak sekedar hanya melihat persentase kenaikan dari apa yang sudah terrealisasi sebelumnya. Ya boleh sih sebenarnya dari situ. Tetapi kan nanti tidak punya step-step yang jelas untuk mewujudkan kenaikan dari persentasenya tadi, apa aja yang bisa kita lakukan. Nah, maka apa yang akan kita lakukan itu muncul di perencanaan ini. Nah, oleh karena itulah nanti dari perencanaan penjualan itu akan turun menjadi proyeksi penjualan. Nah, karena proyeksi dan rencana tidak sama. Kalau rencana itu sifatnya lebih luas. Ya. Planning tadi, saya katakan komprehensif tadi loh. Jadi di situ nanti meliputi banyak aspek yang terorganisir menjadi satu kesatuan, kemudian melakukan sebuah aktivitas. Tetapi kalau kita bicara forecasting, itu hanya satu lingkup tertentu aja, karena ini sifatnya lebih teknis. Ya, teknis untuk mencoba menggunakan satu metode dalam menghitung potensi. Ya, tentunya didasari oleh beberapa data dari realitas sebelumnya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam perencanaan yang ada di planning, ya. Nah, perencanaan yang ada di planning itu kan lebih menekankan pada program kerja. Nah, dari program kerja itu muncul beberapa potensi. Kalau lebih umumnya sih potensinya adalah potensi belanjanya. Tetapi kalau kita sudah mengetahui bahwa nanti potensinya belanja seperti itu, berarti kita harus bisa memastikan kenaikan dari komponen belanja tadi dibanding dari kenaikan yang periode sebelumnya itu berapa persen. Nah, katakanlah naik 10% dari realitas sebelumnya ya. Nah, ketika perencanaan belanja naik 10%, tentunya perencanaan pendapatan juga harus naik minimal sama. Ya, syukur kalau lebih, karena nanti kita harus berpikir profit. Nah, untuk bisa menambah kenaikan segitu, berarti kita harus bisa merencanakan. Kita harus menjual berapa unit. Kita harus memperoleh pendapatan berapa rupiah. Nah, di situ muncullah forecasting. Nah, karena dari sini kita punya tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Pertama membangun planning, ya. Kedua baru membangun forecasting. Nah, seperti itu. Nah, dari penjelasan yang ada di sini, kita bisa memahami yang namanya forecasting itu lebih ke teknis. Jadi ya apa ya, trial and error lah.
Mungkin kita pakai satu metode, diterima. Ya sudah, berarti metode itu jalan. Tapi bisa jadi ditolak. Karena tidak sesuai dengan data, tidak sesuai dengan realitas, tidak sesuai dengan target. Nah, kalau ditolak berarti harus berganti lagi. Nah, yang disesuaikan yang mana? Yang disesuaikan di forecasting aja, planningnya nggak perlu. Karena planningnya itu kan sudah menjadi suatu role yang baku, ya, sudah mendasar. Di situ nanti sudah memasukkan berbagai banyak aspek, ya, aspek volume, aspek harga, aspek effort, ya, aspek hasil, nah, sudah muncul semua di situ. Nah, sehingga ketika dalam kondisi besarnya, kondisi luasnya tadi sudah terjadi, tinggal kita pretili aja ya. Masukkan aja kondisi-kondisi yang kecil-kecil. Mau jual apa, lokasinya di mana, potensi penjual yang kemarin seperti apa, kemudian nanti kita masukkan pakai metode apa. Nah, metode itu nanti akan menghasilkan sebuah forecast yang baru pada nilai yang akan datang. Nah, oleh karena itu, data tahun lalu itu mutlak harus kita kuasai. Tidak hanya setahun, 2 tahun, biasanya panjang gitu ya. Karena kita tidak bisa merencanakan secara akurat kalau datanya itu terlalu sedikit, terlalu pendek. Maka disarankan pakai data yang agak panjang. Ya, bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, begitu. Nah, supaya apa? Supaya nanti akurasi dari forecast-nya itu lebih realistis. Nah, self forecast itu harus disampaikan kepada manajemen. Untuk apa? Manajemen kadang tidak terlalu menguasai kalau secara teknis. Beda. Manajemen biasanya langsung membutuhkan informasi dari hasil forecast. Nah, tetapi paling tidak hasil dari forecast itu harus nyambung dengan apa yang diinginkan oleh manajemen. Keputusan apa sih sebenarnya yang akan diambil? Nah, di sini. Pertama, terkait dengan keputusan unit yang harus terjual misalnya. Kadang manajemen hanya mentarget kenaikan persentase, tetapi secara kuantifikasi jumlah sulit untuk bisa dihitung. Nah, sehingga di sini supaya lebih dekat, persentase oke lah, tetapi secara unit, secara jumlah rupiah, kita coba dekati aja dengan berbagai macam realitas yang kemarin sudah terjadi. Ya, artinya kita menggunakan unsur pengalaman. Nah, sehingga di sini data-data dari catatan yang sebelumnya itu digunakan sebagai dasar forecast. Nah, sehingga forecast itu nanti bisa lebih realistis mendekati rencana penjual. Ya, seperti itu. Jadi kan tadi kelompok besarnya ada rencana, ya, forecast adalah metodenya. Nah, metode itu harus realistis dan mendekati perencanaannya tadi. Ada seperti itu nanti bisa dijalankan. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah ini, evaluasi asumsi-asumsi yang dibuat oleh pembuat forecast. Evaluasi asumsi, sekali lagi saya ingatkan bahwa sebuah metode peramalan, metode perencanaan, metode forecast ya, itu pasti menggunakan menggunakan asumsi. Nah, asumsi itu terjadi atau tidak kan ya nggak ngerti gitu kan. Tetapi setidaknya kita sudah bisa merasakan bahwa ketika asumsi itu nanti real, itu berarti mampu dipakai untuk untuk mensolusikan ketika muncul beberapa macam kendala. Kalau solusinya real ya. Misal gini, ketika nanti ada kenaikan harga penjualan, apa kira-kira solusi real yang harus bisa kita miliki? Ya, salah satunya adalah ketersediaan jumlah unit. Karena percuma terjadi sebuah kenaikan harga kalau ketersediaan jumlah unitnya itu nggak ada, hilang dari pasar. Nah, maka di sini nanti kita coba estimasi kemampuan kita dalam menyediakan jumlah unit itu seberapa banyak. Ketika nanti ada potensi kenaikan
harga penjual. Atau mungkin juga gini, ada sinyalemen yang menyebabkan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak adalah komponen pendukung dari penjualan kita karena kita butuh jasa angkut atau mesin-mesin yang mungkin dipakai untuk produksi. Nah, ketika nanti ada kenaikan harga bahan bakar minyak, tentunya berpotensi menaikkan harga pokok, ya kan? Nah, ketika harga pokok naik, maka bagaimana dengan profit? Apakah kita berada pada situasi bertahan dengan profit yang sama, atau justru kita mencoba mengurangi profit aja demi ini meningkatkan unit? Nah, itu asumsi nanti yang bisa kita pakai untuk naruh di situ. Asumsi itu tentu harus disesuaikan. Yang paling logis mana? Dan itu masih dalam bentuk sebuah proyeksi gitu ya, perencanaan. Nah, bisa jadi nanti dalam realitasnya ya disesuaikan ulang. Ya nggak apa-apa, namanya juga perencanaan toh. Kalau memang asumsi kita dievaluasi tidak memungkinkan, ya kita harus ganti asumsinya. Nah, oleh karena itu ada beberapa persyaratan dalam forecast itu yang harus kita pegang. Ya. Yang pertama tadi, informasi tentang masa lalu. Realitas. Ya bisa jadi panjang waktunya ya. Tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Di dalam beberapa metodenya nanti kita hanya membedakan jumlah data yang kita gunakan tentang informasi masa lalu itu jumlah tahunnya genap atau ganjil itu. Bukan tahun genap tahun ganjil, tapi jumlah tahunnya. Misalkan 3 tahun berarti ganjil, 4 tahun berarti genap. Nah, nanti ada beda metode ketika jumlah tahunnya ganjil dan tahunnya genap. Kemudian yang kedua, informasi tersebut dapat dikuantifikasi dalam bentuk data numerik. Ya nggak iso lek ngomong dek tahun kepungkur kalau hasilnya ora akeh nang pandemi yo. Ora akeh iki piro? Nah, nggak bisa kalau cuman dikatakan ora akeh. Orang muda. Nah, orang muda itu dalam posisi turun tetap atau gimana? Nah, kalau hanya sekedar naratif itu nggak bisa dipakai untuk data. Harus terkuantifikasi. Ya, 10 unit, 100 unit, 100.000 unit. Nah, itu kuantifikasi. Jadi harus dalam bentuk itu. Sehingga kalau itu belum berbentuk numerik, maka ya harus kita cari data numeriknya. Harus terkuantifikasi. Kemudian ini yang menjadi pegangan kita supaya tidak gonta-ganti metode gitu ya. Kita memberikan sebuah asumsi bahwa ada beberapa pola penjualan yang sudah terjadi sebelumnya. Itu terjadi terus-menerus. Jadi polanya itu tidak berubah, mengulang. Nah, sehingga ketika polanya mengulang, asumsinya, maka ada beberapa hal yang kita asumsikan dengan cara yang sama dalam proses proyeksinya. Nah, karena polanya membalik lagi begitu, mengulang lagi seperti itu. Nah, kalau kita tidak memegang pola yang kita asumsikan tetap, maka terjadi kekhawatiran nanti. Kekhawatirannya akan berpikir, lah engkau lek berubah piye, engkau lek ganti piye. Nah, sesuatu yang menyebabkan kekhawatiran itu nggak boleh masuk di dalam sebuah forecasting, karena nanti nggak akan muncul hasil. Kalaupun itu gagal, kalaupun itu selisih, nggak masalah. Ya, nggak masalah, karena kegagalan ataupun selisih itu yang penting bukan realitasnya, tetapi apa penyebabnya. Jadi kita mengetahui, sehingga nanti ada evaluasi untuk perbaiki. Nah itu ya persyaratannya. Jadi harus kita memberikan sebuah asumsi pola yang sama. Nah sekarang bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama jelas harus kita definisikan dulu tujuan membuat forecast itu untuk apa. Ya, bukan iseng aja. Pokoknya pengen ngerti, sekedar iseng. Kalau sekedar iseng ya nggak penting, ya. Karena sesuatu yang iseng itu kan ya tidak ada hasil yang pasti. Nah oleh karena itu sama-sama kita mengerjakan, ya tentukan tujuan yang pasti. Misalkan memang kita pakai untuk merencanakan jumlah perolehan pendapatan. Nah, seperti itu. Kemudian kita membeda-bedakan atau mengklasifikasikan data masa lalu itu. Lebih baik dibuat satuan tahunan. Ya, tahun 2021 kemarin misalkan, ya sudah Januari sampai Desember ya 1 tahun.
2020, 2019, dan seterusnya. Nah, berarti itu harus dalam 1 tahun utuh. Kita plotting seperti itu. Nah, kemudian baru kita mencoba mencari metode apa yang harus kita pakai yang sesuai dengan tujuan peramalan dan data yang tersedia tadi. Kita tidak boleh ini ya terlalu terobsesi pada satu metode tertentu. Karena kalau kita terobsesi satu metode tertentu, biasanya datanya kemudian kita carikan, kita buatkan. Ya, kalau hanya bicara berhasil atau tidak, ya pasti berhasil. Tetapi efektivitas dari hasil perencanaannya itu sejauh mana? Nah, nanti dulu. Ya, karena ada beberapa data yang terpaksa hanya kita ada-adakan, kita buatkan demi menjalankan sebuah metode yang menjadi ini keinginan kita. Ya itu nggak bisa. Jadi lebih baik lihat dulu metodenya apa, kemudian tujuannya mau apa, baru memilih metodenya yang sesuai. Jadi begitu. Nah, kemudian metode itu juga tidak serta-merta langsung dipakai. Ya. Metode itu nanti akan kita lihat bisa memberikan hasil sejauh mana. Karena hasil itu lebih baik kita lihat awalnya daripada menunggu nanti pada akhirnya. Kalau awalnya setidaknya kita sudah bisa menentukan bahwa aktivitas itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau menunggu akhirnya biasanya kita mengabaikan proses. Ya sudahlah nanti ditunggu aja sampai akhir dapat apa gitu. Bisa apa, menghasilkan seperti apa, baru kita pikirkan nanti gunanya. Ya kalau langsung bisa kepakai, kalau enggak, kan kita membuang waktu sekian lama untuk menganalisis itu. Ya kalau bisa ditunggu lagi waktunya, kemudian kita ubah, buat baru lagi. Kalau enggak, waktunya udah mepet. Biasanya kan langsung ngawur itu ya, kata panik. Nah, di sini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya bisa memastikan itu kepakai? Ya kita coba lihat tingkat errornya sejauh mana. Loh, Pak, kalau melihat error itu kan harus ada pembanding. Iya. Makanya satu mekanisme forecasting itu bisa menggunakan beberapa metode. Makanya kembali lagi ke data. Seperti yang Pak sampaikan tadi. Datamu punya apa? Nah, data itu kemudian nanti kita gunakan untuk menentukan metode mana yang paling bisa dipakai. Nah, kemudian nilai error dari metode yang kita pakai itu sejauh mana? Nah, itu yang kita sebut dengan nama fitting error. Lebih error mana memilih sebuah metode berdasarkan data atau memilih sebuah metode berdasarkan tujuan perencanaannya. Nah, itu berarti bisa dong kita menggunakan metode yang lain. Ya nggak apa-apa, tapi ini trial and error. Karena namanya juga fitting error. Ya. Dari situ nanti yang kita pilih adalah yang memberikan error terkecil. Syukur kalau nggak ada, tapi kayaknya kecil deh kemungkinannya kalau nggak ada yang error. Semua analisis itu pasti ada E-nya, itu error. Nanti kita juga pakai persamaan statistik, kalau kita pakai salah satu metodenya itu statistik, ya. Y sama dengan A plus BX gitu. Di situ nanti tambah E. Nah, errornya ada di situ. Kemudian setelah kita pastikan metodenya, baru kita mencoba membuat peramalan. Ya. Peramalan untuk permintaan periode yang akan datang. Nah, jadi dari forecasting naik menjadi peramalan. Bedanya apa? Lebih luas, ya. Karena peramalan sudah masuk ke perencanaan. Kalau forecasting baru penentuan jumlah. Oke, jadi langkah-langkahnya seperti itu kalau secara naratif. Agak susah sih. Lebih baik lihat data ya. Nah, sebelum lihat data, kita lihat dulu teknik-tekniknya apa aja. Ada 3 kelompok sih, ya teknik forecasting itu. Yang pertama, kalau datanya sederhana.
Data sederhana, jangkanya pendek, skop organisasinya juga tidak terlalu besar, maka forecast-nya itu by judgment. Ya, us dikira-kira ngono gini ya. Ndang ora tak gede kok. Jangkanya juga pendek, engko lek pomone salah yo sebentar bisa diubah lagi. Nah, itu judgment kira-kira. Tetapi tidak selamanya yang by judgment itu untuk organisasi yang kecil, untuk jangka yang pendek, tidak juga sih. Jadi ketika nanti orang yang merencanakan itu sudah mempunyai ini, apa ya, semacam ini apa, semacam daya ramal yang akurat. Nih. Daya ramal yang akurat itu biasanya karena pengalamannya yang sudah lama. Ya, dia sudah seringkali melewati hal-hal seperti itu, sehingga hampir dikatakan polanya itu sangat difahami, sehingga ya kondisinya kan berulang itu polanya. Paling kok ngene meneh loh, kok ngene meneh. Nah, karena dia sudah saking seniornya. Nah, sehingga perkiraan dia pun itu menjadi sebuah judgment yang lebih dekat dengan realitas dibanding dengan sebuah metode khusus gitu. Nah, itu juga bisa kalau memang itu dirasakan mampu gitu ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan ada orang yang mampu membuat judgment yang akurat tanpa metode. Ini. Karena saking seringnya dia mengalami hal-hal itu. Yang pertama. Kelompok yang kedua itu kalau pakai analisis statistik. Ya statistik biasanya melihat pengaruh, kemudian melihat potensi hitung, nilai. Nah, seperti itu. Nanti kita coba lihat. Ya, statistikanya tapi statistika sederhana. Karena kita baru bicara forecast di penjualan aja. Kemudian ada juga metode-metode non-statistik yang lain, disebut metode khusus. Nah, dari metodenya apa nanti kita lihat. Nah, 3 kelompok itu aja ya. Sehingga jangan sampai ini terutama yang judgment tadi. Jangan sampai kemudian menafikan sebuah metode judgment. Jangan sampai meremehkan itu. Karena kalau berada pada orang yang tepat judgment-nya itu bisa hebat. Ya. Siapa yang ada di judgment biasanya? Kolaborasi. Jadi judgment itu tidak bisa hanya 1-2 orang. Kalau 1-2 orang itu rentan terjadi kepentingan nanti. Ya, karena kadang dipercaya, kemudian dia mempunyai kepentingan lain. Nah, itu kadang yang ya nggak terdeteksi. Makanya supaya itu bisa terlihat bersama, maka boleh judgment, tetapi harus kesepakatan seluruh anggota organisasi itu. Nah, biasanya ada yang mengkoordinasi, misalkan pimpinan bagian pemasaran. Nanti bekerja sama dengan petugas pemasaran, penyalur, distributor. Nah, itu kemudian membangun sebuah judgment, membuat sebuah perencanaan berdasarkan perkiraan. Nah, perkiraan itu tetap ada runtutan prosesnya. Ya. Misalkan gini, kita buat average lah untuk perkiraannya. Gini loh, tahun kemarin itu sekian, tahun sebelumnya sekian, tahun sebelumnya sekian. Kita coba lihat deh, kita jumlah aja semuanya, kita bagi 4. Misalnya. Berapa itu rata-rata sekian? Nah, kenaikannya berapa persen? 3%. Ya. Berarti nanti kita naikkan 3%. Nah, itu judgment. Nah, ini forecast yang pertama. Kedua pakai statistik. Statistik itu baku ya. Aturan-aturannya ya harus aturan-aturan analisis statistik. Ada 4 nanti yang bisa kita pakai. Ya. Kalau di analisis statistik sederhana untuk membuat forecast. Yang pertama adalah metode tren bebas. Ya. Analisisnya sama, analisis tren semua. Tetapi trennya ada 4 kategori. Yang pertama tren bebas, yang kedua tren semi average, ya. Yang ketiga nanti tren moment, ya. Dan yang keempat tren least square. Jadi ini tidak bisa dikatakan satu dan yang lainnya mana yang lebih baik, mana yang enggak ada ya. Jadi baik ataupun tidak dalam sebuah perencanaan itu bukan dari metode, tetapi dari bagaimana kita mencoba menyediakan data untuk metode.
Kalau metodenya bagus, terus datanya itu tidak bagus juga percuma, hasilnya juga kurang pas. Ya, sekarang yang penting kita tahu dulu aja deh bagaimana cara makainya. Ya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama dihitung berdasarkan data historis ya. Data historis dari satu variabel. Nah, kemudian yang kedua, kalau dihitung dari data historis dari satu variabel yang kemudian dihubungkan dengan data historis lain yang punya hubungan kuat terhadap variabel yang ditaksir. Nah, biasanya ini kayak uji pengaruh. Ya. Ada dua variabel. Ya. Ada variabel X1, ada variabel X2. Nah, berarti kalau ada dua variabel seperti itu, nanti kita melihat bagaimana pengaruhnya, bagaimana hubungannya. Ya. Kalau mencari hubungan berarti tidak melihat ini dong, Pak, tidak melihat jumlah. Jumlahnya nanti dihitung pakai metode yang sebelumnya tadi, ini. Bisa tren bebas, semi average, moment, least square. Dari situ. Tetapi ini kita lihat dulu bagaimana pengaruhnya. Misalkan gini, ini kan kondisi pandemi berangsur-angsur mulai melandai, gitu ya. Mulai melandai. Nah, tapi di sisi yang lain ada berbagai macam kebutuhan pokok yang agak langka di pasar. Padahal yang namanya melandainya kondisi pandemi itu sudah ditunggu sejak lama. Supaya apa? Supaya ekonominya kembali bergairah, kembali pulih. Nah, pulihnya kondisi ekonomi itu kan ditandai dengan naiknya daya beli. Ya kan? Nah, ketika daya belinya sudah naik karena kondisi tadi, maka yang jadi pertanyaan adalah barang yang dibeli ada apa enggak? Nah, di sini. Sehingga ketika daya belinya itu naik, barang yang dibeli itu enggak ada atau sangat sedikit, maka nanti akan berpotensi terjadinya kenaikan harga jual. Kalau harga jual dibatasi kayak kasus minyak goreng, hilang kabeh barang. Sehingga ketika harga jual itu dikembalikan normal, dibebasin, maka kembali keluar lagi. Ya, itu salah satu bukti bahwa sebenarnya kondisi barang ada ataupun tidak, itu tidak sekedar hanya dari sisi produsen. Nah, sehingga kita mencoba melihat korelasinya. Apakah terjadi sebuah korelasi sih antara kenaikan daya beli masyarakat itu dengan permintaan jumlah kebutuhan barangnya yang ada di pasar. Nah, bisa jadi daya belinya memang naik, tetapi tidak ada permintaan, tidak ada demand. Nah, kenapa? Ya, karena tahu kalau barang yang diminta nggak ada. Nah, seperti itu. Kalau ada seperti itu, kita ambil peluang memunculkan sebuah produk substitusi, misalnya. Nah, di sini yang harus kita coba gunakan untuk jalan keluarnya. Nah, tetapi sebelum kita memunculkan substitusi tadi, coba kita lihat, kita hitung, ada korelasi enggak? Kalau nggak ada korelasi, ngapain kita harus repot-repot memunculkan substitusi? Nah, orang-orang yang nggak mau kok. Nah, seperti itu. Jadi, melakukan sesuatu harus kita lihat dari sisi perencanaan awalnya. Demikian juga dengan metode regresi. Kita lihat pengaruh. Mempengaruhi enggak? Nah, kalau mempengaruhi, baru kita jalankan. Kalau tidak mempengaruhi, ya mending nggak usah. Ya, karena nanti kita akan melakukan pengeluaran yang sia-sia. Itu kalau statistik ya, kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, metode khusus. Nah, kalau metode khusus itu biasanya by analisis, lebih detail lagi. Bisa analisis industri, analisis itu jalur produk lain. Kayak kejadian hilangnya pasokan minyak goreng. Itu kalau dalam analisis produk lain kan sebenarnya baik-baik saja. Uang produsen juga memproduksi dalam kapasitas penuh, tidak ada pengurangan. Distributor juga sudah menjalankan tugasnya untuk menyalurkan barang-barang tersebut. Ya, tapi kenapa kok barangnya itu nggak nyampe ke customer? Nah, berarti kan sakjane produk lainnya itu aman, hanya ada satu sisi yang bermasalah. Nah, itu.
Sampai di situ aja ya, kita nggak usah berbicara lebih jauh lagi, karena bukan kewenangannya. Yang penting kan dalam sisi teknis, kita sudah bisa memetakan. Nah, kemudian yang ketiga ini, analisis pengguna akhir, kayak tadi, daya beli masyarakatnya seperti apa, segmentasinya pas atau tidak, kebutuhan dan pasokannya itu relatif seimbang atau tidak stabil. Kan tidak stabil itu berpotensi masalah baru, muncul inflasi. Nah, repot nanti kan. Nah, ini analisisnya. Nah, beberapa kelompok itu ya kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak akan menggunakannya semua. Tergantung dari kita sajanya mau merencanakan apa. Yang paling mudah aja yang kita gunakan, yaitu kita pakai analisis statistika sederhana. Kalau misalkan kita mau menentukan forecast tahun yang akan datang, gitu aja. Nah, forecast itu bisa dalam bentuk unit, bisa dalam bentuk rupiah, ya. Tergantung datanya dalam bentuk apa. Seperti ini katakanlah. Kita pakai data dalam bentuk unit. Data penjualan PT Surya. Nah, mulai tahun 2017 sampai tahun 2021. Unit yang terjual seperti itu. Ya. Nah, seperti ini berarti kan kita membutuhkan data masa lalu tadi. Ya. Ini tahunnya ada 5 tahun mundur. Ganjil berarti jumlah tahunnya. Yang saya sebut ganjil tadi ini loh, jumlah tahunnya. Ya, bukan kok 2021 tahun ganjil, bukan. Tapi dihitung aja jumlah datanya di masing-masing tahun itu ada 5, berarti di situ ganjil. Karena nanti ada yang menggunakan metode yang ini beda antara data ganjil dan data genap. Oke, ini data pertama ya, data ini. Kita diminta untuk membuat Salesforce tahun 2022 dan tahun 23 katakanlah begitu. One year after that. Kalau kita menggunakan sebuah metode tren bebas, nah ini kita pakai metode yang pertama ya. Namanya juga tren bebas ya. Jadi unsur ini kebebasan dalam menentukan itu lebih kuat di situ. Sehingga metode tren bebas itu lebih cocok jika yang melakukan adalah orang-orang yang sudah expert. Expert itu artinya pengalamannya banyak dan secara judgment-nya saja sudah mewakili metode. Jadi dikira-kira memang oke bener ya. Itu tren bebas, boleh digunakan. Contohnya ini. Nah, tadi kan datanya ini ya. Kalau 2017 kemarin itu bisa menjual 140 unit, 148. Terakhir tahun 2021 itu bisa menjual 169 unit. Kalau misalkan kita tren bebaskan itu seperti apa? Ya seginilah, ada kenaikan berapa persen ada di masing-masing tahun yang kemarin. 2018 berpotensi 140, 2019 berpotensi 150. Nah, sehingga kalau di dalam metode tren bebas itu arah grafiknya itu lebih ke arah ini, keseimbangan antara vertikal dan horizontal. Jadi tengah-tengah, garis lurus gitu aja. Ya. Loh Pak, kenapa enggak fluktuatif dalam tren bebas? Karena kalau kita terjadi sebuah fluktuasi, berarti kan ada kenaikan, ada penurunan. Reason yang nanti tidak bisa kita berikan di dalam sebuah tren bebas apabila grafiknya mengalami penurunan. Kalau kenaikan semua terus lurus semuanya ke atas naik, reasonnya sama, yaitu apa? Estimasi kenaikan penjualan dari tahun ke tahun. Itu akan mengakibatkan potensi kenaikan penjualan di 1 dan 2 tahun periode berikutnya. Nah, gitu toh. Ya namanya juga bebas. Nah, kalau nanti turun, apa turun? Wong estimasi dari tahun awal sampai tahun akhir ini tadi semua naik, kok ada penurunan? Nggak ada dasar kan? Sehingga arah grafiknya cenderung lurus naik ke atas itu. Nah, ini metode tren bebas. Lalu nanti tercapai nggak Pak? Nah, jangan underestimate. Gitu ya.
urung nyapo-nyapo dalam perencanaan udah underestimate ya, nanti terjadi sebuah ini ya, penurunan motivasi. Jadi ya sudah, perencanaan itu kan sudah dibangun dengan sebuah reason yang jelas. Terjadi atau tidak terjadi dalam kondisi realnya, itu bukan urusan kita, gitu kan? Bukan urusan kita, karena memang kita tidak bisa mempengaruhi kondisi itu. Tapi yang jelas, karena kita sudah membangun perencanaan yang lurus ke atas, maka prospek effort yang dilakukan itu juga harus mengarah lurus ke atas. Effort apa yang bisa kita munculkan supaya terjadi linearitas arah dari proses penjualannya. Nah, seperti itu. Sehingga yang kita rencanakan berikutnya adalah teknik atau cara supaya penjualannya itu selalu mengalami peningkatan. Nah, seperti itu dalam tren bebas. Oke ya, sekali lagi kalau ada yang belum paham, monggo nggak apa-apa menyela. Saya nggak ngerti masalahnya kalau nggak ada yang menyela. Ya. Kemudian kita lihat metode yang kedua. Ya, tren bebas sudah seperti itu toh. Mudah memang. Makanya saya sampaikan tren bebas itu lebih efektif kalau yang menggunakan adalah expert, ya, orang yang memang sudah punya adjustment yang kuat. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang kedua, trend semi average. Ya. Semi average, average itu kan rata-rata ya. Maka kita akan membangun data itu untuk mencari rata-rata hasilnya. Ya, kita coba lihat. Oh iya, sorry salah. Begini, di data kalian nanti kalau kalian baca slide ya, ada yang salah di sini ya. Tadi saya koreksi, kayaknya ada yang salah. Jadi ini tadi di slide kalian itu tahunnya sama, 2019, ini juga 2019. Yang benar 2018 ya. Jadi tahunnya nggak boleh sama. Karena tahun 2019 sudah masuk di kelompok yang kedua ini. Sehingga tahun 18, 17, 16 masuk di kelompok yang pertama. Ya nggak apa-apa, walaupun nilai anunya sama itu ya. Dianggap sama itu ya, nilai salesnya. Oke, jadi pertama kita ngambil data yang tadi ya, yang awal tadi ya. Datanya kan sudah ada di awal tadi ya. Nah, sekarang kita bawa ke posisi sales atau kita konotasikan Y. Nah, sekarang kita bangun dua kelompok. Di dalam semi average itu kita bangun dua kelompok. Satu saja syaratnya. Jumlah tahun ya, jumlah tahun yang nanti kita gunakan untuk membangun kelompok itu harus sama. Contohnya seperti itu. Ini kan 3 tahun nih. Maka yang ini juga harus 3 tahun. Loh Pak, datanya tadi loh Pak hanya sampai 2017. Nah, gimana Pak untuk 2016-nya? Berarti kita mundur 1 tahun dari data. Ya, supaya genep 3. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung dianggap, waduh Pak, ini 3 Pak kelompoknya. Ini cuma 2, nggak bisa ya Pak? Oh, nggak boleh. Tetap bisa. Kita mundur 1. Ya, nggak apa-apa. Kita mundur 1. Nah, Pak, kalau mundurnya 2 boleh nggak? Nggak boleh. Kalau mundurnya 2 kan di sini jadi 4. Nah, jadi 3. Mundur lagi Pak, 3 nggak boleh. Jadi mundur maksimal 1. Ya. Sehingga di sini nanti kita bisa sama datanya. Nah, ini 3 tahun, ini 3 tahun. Y-nya sekian ya, ketika di rata-rata caranya seperti ini. Nah, di total dulu ya, 3 tahun dijumlah kemudian dibagi 3. Ya, ini juga jumlah dibagi 3. Maka ketemulah di kelompok pertama itu average-nya 148,33. Kelompok yang kedua average-nya 162. Nah, sekarang kita buat urutan X-nya. Ini tadi kan Y. Kita buat urutan X. Tahun dasar itu adalah tahun ke-0, pekan itu. Ya. Tahun dasar adalah tahun ke-0. Berdasarkan dari data, tahun dasarnya kan 2017. Nggak bingung ya, karena tadi saya lihat ini loh. Ini loh ya, di data awal tadi ya. Ini loh ya, tahun dasarnya kan 2017. Nilainya 140 unit. Nah, itu ketika kita bawa ke sini, ya kurang kan? Artinya kita minus 1. Kita mundur 1 tahun ke 2016. Loh Pak, nilainya berapa? Ya berarti kita nyari gitu ya. Kalau dalam kondisi real, nanti kalau dalam kondisi
soal latihan jadi ketahui lah semuanya. Nah, berarti kalau disebut tahun dasarnya 2017, berarti posisi nolnya X itu ada di 2017. Jangan sampai nolnya di 2016. Nanti mempengaruhi hasil hitung. Ya. Nolnya, tahun dasarnya itu harus sesuai dengan tabel. Berarti 1 tahun sebelum tahun dasarnya tabel, itu adalah penambahan data. Ya, itu tolong dipegang ya. Nah, sehingga di situ -1 X-nya. Ini 0, ini 1. Urut ya. Berarti ini urutnya berikutnya 2, 3, 4 begitu. Ya, itu cara menentukan X. Ya, kalau belum paham monggo menyela, enggak apa-apa. Kalau sudah paham alhamdulillah. Lanjut terus masalah ya. Nah, kalau data ini sudah kita hasilkan ya, kemudian kita masuk ke perhitungan berikutnya, yaitu memasukkan ke dalam persamaan statistika sederhana, regresi sederhana. Y sama dengan A plus BX. Ya. Nah, yang akan kita hitung adalah forecast untuk nilai Y dan nilai X. Ya, caranya gimana? Nah, kita breakdown sekarang. A itu apa? A itu rata-rata kelompok 1, maka disebut X1. Ya. B adalah selisih antara X2 dengan X1 dibagi dengan jumlah data yang ada dalam satu kelompok. Nah, sekarang kita coba lihat. A itu tadi apa? Rata-rata kelompok 1 kan? Rata-rata kelompok 1 berapa? Nah, ini 148,33. Rata-rata kelompok 2 162. Ya kan? Nah, ini 148,33 kelompok 1, 162 kelompok 2. Nah, A karena tadi adalah rata-rata kelompok 1 berarti 148,33. A diketahui, nah sekarang kita cari B. B adalah selisih kelompok 2, ya rata-rata kelompok 2 kan 162 tadi ya. Dengan rata-rata kelompok 1. Ya, rata-rata kelompok 1 148,33. Kita cari selisihnya, berarti 162 dikurangi 148,33 dibagi dengan 3. Ya. Jumlah data yang ada dalam satu kelompok, ya kan? Jumlah datanya kan 3 ini. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, maka dibagi 3. Jadi nanti kalau jumlah datanya 4 boleh, Pak? Boleh, tergantung dari data awalnya, toh. Nah, terserah. Sehingga nanti yang lain menyesuaikan aja. Sehingga nanti kalau itu terjadi customize masalah ya, jangan bingung gitu ya. Kan itu hanya data bakunya aja yang disampaikan. Ketemulah 4,5567. Nah, sehingga ketika kita masukkan ke persamaan menjadi Y sama dengan A, hanya 148,33 ditambah B, B-nya sudah ketemu kan tadi 4,5567 kali X ya. Nah, X itu apa? X itu adalah jumlah urutan tahun. Yang tadi di sini kita mulai dari -1 itu tadi karena kita ngambil 1 tahun sebelum tahun dasar. Jadi kalau tahun 2021 itu di urutan 4 di sini ya, maka nanti kalau diminta untuk menentukan 2022 berarti ada di urutan ke-5, 2023 urutan ke-6. Jadi begitu. Sehingga itulah yang nanti masuk ke dalam posisi X. Nah, sehingga karena tadi yang diminta menentukan adalah 2022, dia ada di urutan ke-5, maka nilai X-nya adalah 5. Nah, sehingga tinggal kita masukin aja. Y sama dengan 148,33 ditambah dengan 4,5567, X-nya 5. Ya, jadi ini dikalikan dulu ya. Yang ada kurungnya itu dikalikan dulu, hasilnya ditambahkan di sini, maka ketemulah 171,11. Ya, itu kalau untuk tahun ke-5. Tahun ke-5 2022. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa proyeksi dari hasil forecast-nya jumlah unit yang dijual di tahun 2022
adalah sebanyak 171 unitnya. Ya, nggak apa-apa, wes. 0,11-nya direduksi juga boleh. Atau kalau kita sebut semua ya, berarti di tahun 2022 nanti peramalan untuk proyeksi unit yang terjual sebanyak 171,11. Sekarang kita hitung 2023 sama. 2023 kan tahun ke-6 nih. Ya, tahun ke-6 berarti X-nya kan 6. Sehingga nilainya jadi 175,67. Sehingga kita bisa katakan bahwa proyeksi forecast unit tahun 2023 itu sebanyak 175,67 unit penjualan. Nah, itu kalau kita menggunakan metode yang kedua. Ya. Ini ya, kita pakai trend semi average tadi. Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo silakan kalau ada yang tanya loh ya. Saya kalau nggak ada yang tanya nggak ngerti loh, paham atau tidaknya. Oke, kalau nggak ada yang tanya kita lanjut. Nah, pinter-pinter kabeh berarti ya. Oke ya, jadi ketika kita tadi bicara pakai trend semi average, polanya seperti itu untuk forecast. Kemudian sekarang forecastnya kita pakai trend moment ya. Metode yang ketiga di dalam statistik sederhana, kita pakai trend moment. Trend moment juga masih sama rumusnya, Y sama dengan A plus B, ya, sama dengan semi average tadi. Cuman nanti Y-nya harus kita pecah, gitu ya. Kalau untuk momen itu. Jadi kalau yang di semi average tadi langsung kita masukkan datanya. Kalau di trend moment nanti Y-nya harus kita pecah menjadi sigma YI dan sigma XI YI. Nah, tadi rumusnya nanti ada dua. Dari rumus awalnya Y sama dengan A plus BX, nanti kita turunkan menjadi dua jenis rumus. Yang pertama, kita pakai rumus yang sigma YI sama dengan N kali A ditambah B kali sigma XI. Itu yang sigma YI-nya. Sedangkan yang kedua adalah sigma XI YI, di mana sigma XI YI sama dengan A dikali sigma XI ditambah B dikali sigma XI kuadrat. Ya, jadi kita kuadratkan XI-nya. Kalau kita langsung masuk ke rumus ya susah gitu ya. Kita pakai tabel aja deh. Kita lihat dulu data tahun penjualan sebelumnya. Insya Allah datanya sama itu ya. Kita pakai data 5 tahun, mulai 2021 mundur sampai 2017. Nilai penjualannya seperti itu. Nah, berdasarkan data itu gimana kalau misalkan kita hitung pakai trend moment untuk menentukan unit yang kita forecast-kan. Maka kita masukkan aja ke tabel momen seperti ini. Ya. Tadi di data awal itu cuma ada X sama Y. X adalah tahun, Y adalah unit yang terjual di masing-masing tahun. Oke ya, pegang itu ya. Nah, sekarang kita konversi X dan Y sesuai dengan kebutuhan di tabel momen. Maka pertama, kita munculkan tahunnya dulu, 2017 sampai 2021 datanya. Dan kita jejer dengan XI-nya. Nah ini, XI adalah urutan tahun, seperti yang tadi kita pakai di awal tadi. Ya, 2017, sekali lagi karena dia tahun dasar, maka XI-nya adalah 0. Tiap tahun dasar, XI-nya 0. Ya, jadi itu harus dipegang. Jangan sampai tahun dasar itu dimasukkan tahun ke-1. Nggak boleh. Nanti salah hitunganmu. Jadi aturannya tahun dasar itu XI-nya harus 0.
Nah, 1 tahun berikutnya baru tahun pertama, kedua, ketiga, 4. Sehingga kalau ada data 5 tahun, maka XI-nya itu pasti berakhir di tahun keempat. Nah, itu tolong dipegang, ya, jangan sampai salah. Nah, terus kemudian masukkan data YI-nya. YI ya berasal dari Y tadi ya, dari penjualan masing-masing tahun. Masukin di sini. Dah, tinggal pindah aja. Oh iya, jangan lupa dijumlah ya. Sigma XI tadi dijumlah ya. 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 jumlah 0. Ketemu 10. Ini 130 tambah 145 ditambah seterusnya ketemu 760. Oke. Nah, kalau XI YI sudah, kita hitung sekarang XI kali YI. Ya, XI YI kalikan. 0 kali 130 0. Nah, 1 kali 145 145, 2 kali 150 300 dan seterusnya. Kalikan aja ini. Ya, kalikan aja, ketemulah sigma XIYI. Nah, dijumlah ke bawah. Begitu. 1620 itu sigma XIYI. Nah, itu dijumlah dari atas dari bawah ya. Ya, kemudian XI kuadrat. Ya sudah, XI-nya dikuadratin 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Nah, udah ketemu ini. XI kuadrat. Ini kuadrat ya, bukan 2. Saya bingung aja nulis kuadrat di sini, nggak ngerti ya tak tulis 2. Ini maksudnya kuadrat itu. Ya, kemudian dijumlah. 0 tambah 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16. Nah, jumlah ke bawah ya. 30. Nah, udah ketemu tabel momennya. One step. Next step. Ya, next step-nya kita memasukkan ke dalam persamaannya tadi. Kan tadi ada 2 persamaan ya. Sigma YI sama dengan N kali A plus B kali sigma XI. Masukin kan. Sigma XI kan udah ketahuan dari sini. Ya, 10 tulis di sini. Sigma YI ya. Sigma YI 760, masukin 760. N-nya berapa banyak tadi? N itu jumlah tahun. Nggak sama dengan XI loh ya. N adalah jumlah tahun. Jumlah tahun di data ini ada berapa? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena jumlah tahun, maka ya sejumlah ini. Kalau XI tadi kan urutan tahun ke. Nah, jadi beda ya. N sama X lain. Ya, kalau N itu jumlah X. Ya, berarti ada 5. Masukin di situ 5. A belum diketahui, berarti 5A plus sigma B. B kali sigma XI. Ya. B juga belum diketahui, sigma XI sudah diketahui 10. Ya, jadi 760 sama dengan 5A plus 10B. Itu persamaan 1. Kemudian persamaan 2, sigma XI YI sama dengan A kali sigma XI ditambah B kali sigma XI kuadrat. Kuadrat ya ini ya. Aku nggak bisa nulis kuadrat di sini aja. Ya, ini kuadrat loh aslinya ya. Nah, masukin sigma XI tadi 1620, masukin sama dengan A-nya belum diketahui, sigma XI-nya sudah 10 ya, jadi 10A plus XI kuadratnya tadi sigmanya juga sudah ketahui 30. Sigma semua ya, jumlah loh ya yang dipakai ya. Jangan sampai salah ambil data loh. Jadi 30B, karena B-nya juga belum diketahui. Oke. Jadi persamaan 1 sudah, persamaan 2 sudah. Nah, sekarang kita mudahkan ya rumus persamaan itu dengan menaruh ini hasilnya itu di belakang. Ya, tinggal dibalik aja posisinya. Jadi persamaan 1 kan 5A plus 10B sama dengan 760. Ya. Kemudian persamaan 2, 10A plus 30B sama dengan 1620. Udah. Udah digituin aja. Udah dirapikan ya. Oke, sampai di situ ya. Kalau belum paham, monggo loh, silakan menyela. Unmute speaker dan kemudian menyela. Nggak apa-apa, boleh. Nah, sekarang kita jejer dan kita kurangkan. Next step-nya. 10A plus 20B, sorry. Lupa, ada yang lupa. Oh iya ini, persamaan yang pertama itu harus kita kalikan 2. Oh iya, sorry, lupa. Ya, dikalikan 2. Jadi ini tadi kan 5A plus 10B sama dengan 760 ya. Itu kali 2 untuk menghasilkan persamaan baru. Jadi ya 5 kali 2 10. 10 kali 2 ya 20 ya. Nah, dikalikan 2 semua. 760 juga dikali 2. Maka muncullah persamaan baru seperti ini. 10A
plus 20B sama dengan 1520. Itu hasil kali 2 dari persamaan yang pertama. Iya, itu ya. Tolong diingat, dikali 2. Nah, persamaan yang kedua, nggak diapa-apain, tinggal dipindah aja. 10A plus 30B sama dengan 1620. Nah, tujuan mengalihkan 2 itu apa sih? Tujuannya adalah untuk menyetandarkan dengan persamaan 2, sehingga biar bisa digunakan untuk perhitungan berikutnya. Nah, kalau seperti ini kan bisa langsung dikurangkan. Ya. Nah, kalau seperti tadi, belum dikalikan 2 kan nggak bisa dikurangkan. Pak itu berpotensi nggak dikalikan 3? Berpotensi, bisa juga dikalikan 3. Yang penting begini, yang kalian nanti gunakan untuk dasar mengatakan itu dikalikan berapa, itu di sisi hasil akhirnya. Selama nanti hasil dari persamaan 1 sudah mendekati persamaan 2, ya sudah, pengalinya sebanyak itu. Kayak ini tadi kan dikalikan 2 sudah mendekati persamaan 2 kan. Kalau nanti dikalikan 2 ternyata kok masih belum mendekati persamaan 2, berarti dikalikan 3. Jadi caranya begitu. Nah, ini kebetulan dikalikan 2 sudah mendekati, sehingga kita langsung bisa hitung. 1520 dikurangi 1620 minus 100. 20 dikurangi 30 minus 10. 10 dikurangi 10, 0. Ya, sehingga sama dengan minus 10B sama dengan minus 100. Sehingga B-nya tinggal diputar aja. Ya, 100 per 10, jadi ketemu 10. Nah, minus 100 per minus 10, jadi ketemu 10. Minus per minus plus. Ya. Sehingga kita ketemukan nilai B adalah 10. Nah, sekarang kita masukin ke persamaan yang pertama. Ingat, yang dipakai untuk dimasukkan itu adalah persamaan yang pertama, bukan persamaan yang kedua. Jadi persamaan yang kedua itu hanya dipakai untuk dasar penghitungan tetap. Nah, kembali ke 5A plus 10B sama dengan 760 tadi. Nah, B-nya kan sudah ketemu nih. Berarti kan 5A plus 10 kali 10 sama dengan 760. Ya kan? Berarti ini sudah ketemu ya. Ini 10 kali 10, 100. Ini 760. Berarti 760 kurangi 100, 660. Ya. Jadi 5A sama dengan 660. A-nya ya 660 bagi 5, 132. Nah, itu matematika sederhana aja ya. Nah, sehingga A-nya sekarang sudah ketemu. Nah, sekarang kalau A-nya sudah ketemu gimana? Masukin ke persamaan awalnya, Y sama dengan A plus BX. Ya. Tadi kan Y sama dengan A plus BX nih. Y sama dengan A-nya, nah, ketemu 132. Plus B-nya ketemu 10 tadi kan. X, ya Y sama dengan 132 plus 10X. Nah, X-nya berapa? Ya tinggal tadi nyari tahun berapa. X kan jumlah urutan tahun tadi toh. Nah, katakanlah nyari tahun 2022. Urutan tahun 2022 adalah urutan kelima. Berarti X-nya adalah 5. Berarti Y-nya sama dengan 132 plus 10 kali 5. Sehingga berapa proyeksi untuk 2022? Ya, forecast untuk tahun 2022 diproyeksikan sebanyak 182 unit. Nah, ya, ketemu. Jadi seperti itu. Sudah bingung? Nah, ini tekoni menengnya. Turu kabeh. Kalau bingung bener loh ya, nanti tanya. Ya memang bisa deh nanti kalau sudah saya kasih link untuk kuliahnya ini, untuk rekaman kuliahnya silakan dicek lagi ya. Tapi ya lebih baik kalau bertanya di sini. Oke, itu metode yang ketiga. Yang keempat, metodenya least square. Ya. Persamaannya sama, Y sama dengan A plus B. Namanya juga rumus dasar matematis ya, rumus dasar statistika. Rumus dasar statistika kan itu Y sama dengan A plus B. Sama, mau pakai metode apapun rumusnya sama, cuman cara mencari masing-masing berbeda. Ya. Nah, sekarang kita masuk di keempat, ya, metode statistik yang keempat. Di metode least square itu sigma X nanti sama dengan 0. Nah, itu ada clue-nya.
clue masing-masing metode beda-beda ya. Maka hati-hati. Nanti tergantung metode apa yang dipakai, clue dasarnya seperti apa. Sigma X sama dengan 0 untuk least square. Ya. Metode least square itu juga bisa disebut sebagai metode kuadrat terkecil. Nah, disitulah fungsi dari jumlah data yang tadi di awal saya sampaikan. N-nya ganjil atau N-nya genap. Ya. Karena nanti beda. Kalau N-nya ganjil, ya berarti kita kasih posisi tengah itu adalah 0. Karena sigma X adalah 0. Jadi seperti ini nanti. 0 harus di posisi tengah. Sehingga datanya nanti harus sebanyak total data yang ada dalam jumlah yang sama. Misalkan tadi datanya kan 5 ya. Ya berarti kalau 0-nya di tengah berarti kan ke kiri nanti 2, ke kanan itu 2. Lah ke kiri berarti minus. Ya. Minus 1, minus 2 begitu. Ke kanan berarti positif. Positif 1, positif 2. Nah, dihitung itu X-nya itu jumlahnya menjadi 5. Atau N-nya itu menjadi 5. Sehingga di situ X sama dengan, ya berapapun nanti di sini ya. 0-nya harus di tengah. 0-nya harus di posisi tengah ini. Nah, sehingga jumlah yang di sini itu dan jumlah yang ada di kanan harus sama. Tapi beda cerita kalau N-nya itu genap. Ya, kalau N-nya genap, maka nanti kita hanya mengambil nilai yang ganjil. Ya, misalkan seperti ini. 1, 3, 5. Nah, nanti kalau terus ya bisa 7, bisa 9 dan seterusnya gitu ya. Tetapi nanti kita harus sama antara jumlah setelah 1 dan jumlah sebelum 1. Kalau jumlah setelah 1 berarti 1, 3, 5 ada 3 ya. Berarti sebelum 1 juga harus ada 3. Minus 1, minus 3, minus 5. Begitu. Nah, ini untuk menentukan X-nya nanti. Nilai X ya. Atau didasarkan dari jumlah N tadi loh ya. Nah, oke, tak ulang sekali lagi kalau ada yang belum paham. Ada 2 jenis metode tergantung dari jumlah data yang akan kita hitung. Kalau jumlah datanya itu ganjil, berarti posisi data X itu harus diberi nilai 0 di awal, di tengah. 0-nya harus di tengah. Ya. Sehingga yang kiri dan yang kanan jumlahnya sama. Ya. Karena tadi jumlahnya 5, maka yang di kiri ada 2, yang di kanan ada 2. Nah, begitu. Nah, jumlahnya 5 plus 0-nya. 0-nya dihitung juga ya. Itu kalau jumlah datanya ganjil. Nah, kalau jumlah datanya genap, maka yang kita ambil adalah nilai-nilai ganjil untuk X-nya. Tetapi harus dimulai dari 1, bukan 0. 1 ke kanan artinya genap, positif, jumlahnya harus sama dengan yang ke kiri, artinya yang negatif. Ya, yang ke kiri itu minus 1, minus 3, minus 5, yang ke kanan berarti 1, 3, 5. Nah, maka datanya jumlahnya ada 6. Ya, rumusnya sama, Y sama dengan A plus BX. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan A gimana? A sama dengan sigma Y dibagi N. Ya, nanti rumusnya itu ya. A sama dengan sigma Y dibagi N. Sedangkan B adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Bukan X2 ya itu ya. X kuadrat. Ya. Nanti tolong ditandain. Itu bukan X2, X kuadrat. Nanti X2 ada sendiri, beda lagi. Nah, berarti sama dong Pak, seperti tabel tadi. Iya, sama dengan tabel momen tadi. Cara ngitungnya juga seperti itu. Ya, untuk mencari sigma-sigma tadi loh ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan datanya. Nah, tahunnya. Nah, kalau kita pakai least square, itu pertama kali lihatin jumlah tahunnya. Seperti ini, jumlah tahunnya ganjil. Nah, karena jumlah tahunnya ganjil, maka nanti kita akan pakai yang N ganjil ini nanti untuk menentukan X-nya.
Ya, ini. Oke. Y-nya ini, oke, dijumlah. Ya, semua harus dijumlah ya, karena kita mencari sigma. Yes. Nah, ini ya, X-nya. Nah, X-nya. Coba. Karena ini tadi kan ganjil ya. Berarti ganjil gampang. Ini yang tengah-tengah berarti 0 lagi. Nah, begitu aja. Karena kalau jadi tabel begini kan gampang. Nyari yang tengah di tengah 2019. Ya sudah, berarti 2019 itu X-nya 0. Sing ke sini berarti negatif, sing ke bawah berarti positif. Tapi berurutan, positif negatifnya berurutan. Ini -1, -2 berarti +1, +2. Jumlahkan. Nah, jumlahnya mesti 0. Ya, karena cara menghitungnya begitu, berarti jumlahnya pasti 0. Nah, kemudian X kuadrat, bukan X2 ya ini ya, X kuadrat. Ya, -2 kali -2, 4, -1 kali -1, 1, dan seterusnya. Ya. Jumlah lagi, 10. Kemudian XY, ya, X kali Y, berarti ya. Ini, 130 kali -2. Ya, berarti -260. 145 kali -1. -145, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian dijumlahkan ke bawah, maka ketemu nilai 100. Nah, ini perhitungan dari tabelnya. Nah, yang kita pakai nanti sigma. Ini sigma Y, sigma X kuadrat, sigma XY. Nah, udah ketemu kan? Ya, tinggal masukin aja ke rumus. Kita cari A sama B dulu. Ya. A sama dengan sigma Y dibagi N. Ya, sigma Y-nya berapa? Sigma Y-nya 760. Ya. N-nya berapa? N-nya 5. Ya. Berarti 760 bagi 5 berapa? 152. Itu A. Kemudian B, sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Ya, sigma XY-nya berapa? Sigma XY. Ya, sigma XY-nya 100. Ya. 100 dibagi sigma X kuadrat. 10 ya. 100 dibagi 10 berarti ketemu 10. Ya sudah. AB udah ketemu, tinggal masukin aja. Y sama dengan 152 plus 10X. Nah, ini sekarang. Kalau kalian salah menentukan X, maka di sini pasti salah. Ya. Karena kita sekarang mencari tahun 2022. Coba kita lihat. Kalau tadi X kalian itu benar, tahun 2022 kan di bawahnya 2021 nih. Berarti berapa? Plus 3. Jadi X-nya berapa? X-nya 3. Masukin di sini. Nah, kalau kalian salah menentukan ini, nanti nggak ketemu 3 nanti di tahun 2022. Nggak tahu ketemu berapa. Gitu ya. Nah, sudah ketemu 152 plus 10 kali 3. Maka penjualan tahun 2022 menurut metode least square itu forecast-nya sebanyak 182 unit. Nah, coba nanti untuk latihan, ini tambah ono 2016, katakanlah 125 gitu wes ya. Nah, di sini tambah no coba tahunnya genap. Ayo, hitungan. Ini tahun 2016, di sini Y-nya 125, katakanlah gitu wes. Nanti coba untuk latihan, saya enggak nanya sekarang. Pakai tahun genap. Saya wis iso, berarti insya Allah tidak ada masalah untuk least square. Oke, monggo silakan ditanyakan jika ada yang belum paham. Pak, mohon maaf untuk yang tahun 2016 tadi berapa, Pak? Yang tugas 2016 itu. Untuk menghitung genap ya, itu buatan 125. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, ya Mas Pria. Coba yang lain latihan pakai tahun genap. Ini tadi kan tahun ganjil nih, ada 5 tahun kan. Sekarang coba bikin 6 tahun, tambahin 2016 di sini. Y-nya 125. Ya, nanti coba dihitung. Kalau itu bisa, insya Allah sudah bisa berarti least square. Ya, least square itu metode yang agak rumit. Ya, jadi kalau yang agak rumit ini bisa, berarti metode yang lainnya tadi insya Allah sudah bisa untuk forecast sales-nya. Oke, ada lagi yang ditanyakan mungkin untuk teknisnya? Nah, dari beberapa hal yang sudah kita bahas terkait dengan metode teknis tadi, apa sih tujuannya? Tujuannya sih sebenarnya ini loh, yang namanya orang mau menjual itu kan pasti punya strategi. Ya, forecast itu adalah salah satu bagian untuk membangun strategi. Data untuk membangun strategi.
Nah, kalau bicara strategi, sebenarnya penjualan itu ada dua. Yang pertama adalah strategi secara taktis, dan yang kedua strategis, ya, rencana strategis. Nah, kalau yang taktis itu biasanya jangkanya pendek, ya. Biasanya dikelompokkan menjadi ya triwulan atau bulanan lah, yang paling pendek ya bulanan, triwulanan, semesteran, gitu. Atau paling banter itu 1 tahun, itu taktis. Nah, kalau sudah strategis, itu nanti biasanya lebih dari 1 tahun. Itu sudah jangkanya agak panjang. Nah, ini bedanya antara taktis dan strategis ya. Nah, sehingga secara penjabaran, rencana penjualan taktis itu seperti ini, ya, triwulanan, kemudian setiap akhir masa triwulannya nanti ada evaluasi, ya. Kalau mungkin satuannya itu bulan, ya setiap akhir bulan nanti ada evaluasi. Kalau triwulan, setiap akhir triwulan nanti ada evaluasi. Jadi begitu. Nah, kemudian kalau sudah menunjuk evaluasinya itu masih oke, ya lanjut pakai metode yang sama. Tapi kalau hasil evaluasinya ternyata kok tidak sesuai dengan ekspektasi, berarti nanti mengubah metode. Ya. Sedangkan kalau strategis itu karena waktunya panjang, gitu ya, biasanya dia tidak terlalu cenderung mendasari keputusan berdasarkan dari hasil hitung metodologis statistis tadi ya, tidak. Tetapi lebih makro sifatnya. Misalkan analisisnya itu harus melibatkan beberapa aspek lain, ya, tidak sekedar hanya proyeksi angka. Mungkin dari pergerakan dari populasi penduduknya, pertumbuhan ekonominya, proyeksi industrinya, tujuan-tujuan dari perusahaannya, yang kemudian digabungkan dengan hal-hal yang menjadi sifatnya pengembangan produk itu sendiri di dalam perusahaan. Adakah produk baru, adakah inovasi dari produk yang lama, adakah perubahan rencana pemasaran, adakah ekspansi, adakah efisiensi biaya, dan seterusnya. Ya. Nah, itu nanti harus dikorelasikan. Tapi korelasinya tidak menggunakan angka. Korelasinya menggunakan berbagai macam pendekatan logis. Ya, sehingga kita bisa memetakan, kan tujuan strategis itu adalah membangun peta. Peta potensi dari segmentasi penjualan kita. Karena kita tidak menutup kemungkinan, walaupun semula hanya di segmen kelas menengah ke bawah, gitu ya. Suatu saat itu juga menyasar ke segmen kelas menengah atas. Karena kalau tipikal orangnya itu berubah, bisa jadi selera produknya itu juga berubah. Ya. Karena orang sekarang lebih banyak cenderung punya perubahan perilaku mengarah kepada sesuatu yang didasari dari nilai harga jual. Orang sudah tidak lagi berpikir kualitas. Orang tidak lagi berpikir kuantitas. Ya. Orang lebih banyak berpikir terkait dengan kesesuaian harga. Bukan kok dia itu mampunya beli segitu, tidak. Tetapi dia berpikir useless-nya, kebermanfaatannya. Ngapain saya harus beli sesuatu dengan harga mahal, kalau dengan harga yang lebih murah, saya bisa memperoleh tujuan yang sama. Walaupun saya harus mengorbankan, 1, kenyamanan mungkin. 2, gengsi mungkin. Ya. 3, durabilitas mungkin, daya tahan. Atau yang lain. Orang sudah tidak berpikir itu. Ya. Karena apa? Karena yang dijadikan orientasi adalah manfaat. Ya, kalau manfaatnya sama ngapain? Nah, kan begitu ya. Rusak ya beli lagi. Contoh misalkan apa? Produk elektronik ya, misalkan begitu aja. Handphone lah, handphone. Saya beli handphone, iPhone misalkan harganya 22 juta. Saya mau buat apa handphone itu? Oh, ini yang pasti telepon, WA, medsos, ya. Beberapa hal yang disebut untuk fotografi, apapun itu. Nah, sekarang coba kita lihat segmen-segmen yang middle end itu.
kelas-kelas menengah yang sekarang juga tidak bisa diremehkan lagi. Harga separuhnya 10 juta deh, wes gitu aja. Nah, kayaknya secara kualitas foto juga hampir sama. Wong juga tidak dipakai untuk kontes kan, fotonya hanya untuk dokumentasi pribadi. Dipakai telepon jelas bisa, WA jelas bisa, ya toh. Karena yang penting itu bukan handphonenya, itu paket datanya, ya kan. Dipakai untuk Zoom juga bisa, ya toh. Ya paling kita mengorbankan apa? Ya mungkin lain deh. Prestisnya memegang iPhone sama memegang Samsung gitu. Nah, ya deh. Tapi kan prestis itu tidak menambah apapun gitu misalkan gitu ya. Kan bisa dikorbankan deh. Lagian saya punya iPhone tidak mungkin kok tidak saya bungkus gitu ya, eman gitu, tak bungkus. Akhirnya iPhone-nya juga nggak begitu kelihatan, paling bisanya nebak hanya dari kameranya atau apa. Nah, tapi nggak penting itu. Nah, karena saya memikirkan fungsi. Nah, orang-orang yang ada di segmentasi kelas menengah tadi berpikir hal yang sama. Sehingga bisa jadi dia lebih unggul gitu loh ya. Dibandingkan yang segmentasi yang kelas high end tadi. Nah, itu adalah cara berpikir dari penjualan-penjualan yang sifatnya strategis. Nah, oleh karena itulah nanti ada beberapa langkah yang memang dipakai untuk membangun perencanaan penjualannya. Pertama, jelas ada pedoman rencana penjualan itu. Mau menggunakan metode mana? Mau yang strategis atau yang teknis tadi? Mau pakai yang hitung-hitungan angka juga atau estimasi aja? Nah, pedomannya dulu. Kemudian membangun ramalannya. Oke, masuk-masukkan metode-metodenya. Masuk-masukkan beberapa data-data pendukungnya, elemen-elemen yang mempengaruhi. Nah, kemudian digabungkan, mencari korelasi. Ya, apa beberapa aspek-aspek yang mungkin bisa digunakan untuk penguat maupun pelemah. Mungkin masukin strategi strength, weakness, opportunity, trade-nya SWOT itu, masukin ke situ. Baru disusun rencana penjualan strategisnya yang mana, taktisnya yang mana, gitu ya. Kalau produknya itu sama, berarti nanti kita membedakan mekanisme. Di teknis kita melakukan mekanisme seperti apa untuk jangka pendek, di strategis nanti memasukkan elemen-elemen apa untuk penguat di jangka panjang. Baru yang kelima melaksanakan rencana penjualan yang komprehensif itu. Karena dengan demikian maka aspek-aspek yang paling harus dipertimbangkan nanti bisa dari faktor yang eksternal, bisa yang internal. Jadi keduanya itu harus dipantau terus. Jadi kita tidak boleh kemudian setelah merencanakan kemudian percaya pada apa yang kita rencanakan begitu aja tanpa melihat kondisi dan situasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Tidak bisa. Karena semua bisa berubah sewaktu-waktu. Ingat ya, perencanaan tadi kan by asumsi loh. Dan asumsi itu bisa berubah kapanpun manakala lingkungannya berubah. Nah, oleh karena itu kita harus petakan kondisi yang eksternal seperti apa, yang internal seperti apa, supaya nanti kita mampu untuk membuat pengendalian-pengendalian di aspek-aspek ini. Jadi dibaca sendiri aja. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Ada yang perlu ditanyakan? Monggo silakan. Semoga bisa difahami semuanya. Insya Allah nanti kalau sudah saya upload YouTube seperti biasa, maka akan saya share seperti dulu ya di grup kelas. Mohon maaf belum sempat bisa ngupload ya. Insya Allah ya, besok atau kapan lah mungkin nanti saya akan upload dan akan saya share rekaman ini untuk pembelajaran kita kembali. Jangan lupa coba tadi yang saya tugaskan untuk mencoba menghitung pakai data genap, ya coba dihitung untuk mencoba melatih kemampuan kita membuat proyeksi sederhana dengan menggunakan least square. Oke, mungkin begitu. Jangan lupa absen. Ya, bagi yang lupa, oke, absen seperti biasa disimpik. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi kuliah ini minggu depan. Kita bahas metode yang lain untuk merencanakan penjualan atau membangun anggaran lah intinya ya.
membangun anggaran di perusahaan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Oke, monggo silakan Liv.